Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, beberapa hari lagi kita nak merayakan hari Idul Fitri, Lebaran lah. Nah, seiring dengan masa pandemi COVID-19 ini, dan tingginya jumlah pasien yang terkontaminasi atau terpapar virus dan sebarannya sudah sangat merata dan luas, mau tidak mau pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan sholat Id tahun ini. Di antaranya pelaksanaan sholat Id dilakukan di rumah masing-masing. Tentu ini tidak lazim bagi kita dan ini baru pertama kali yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, ada beberapa panduan dari beberapa sumber yang menyebutkan kita untuk melaksanakan salat Id karena itu sunat muakkadah, sunat yang sangat diberatkan. Boleh sholat sendirian kita di rumah, suami, istri, niatnya usolli sunnatul Idul Fitri, jama' raka'atain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat berjemaah karena Allah. Boleh dikerjakan salat Idul Fitri itu sendirian di rumah masing-masing. Salat sunnatul Idul Fitri raka'atain lillahi ta'ala Allah. Sama seperti dengan susunan kita. Ingat, rakaat pertama kita setelah kita berniat kita takbir, setelah takbir kita membaca doa iftitah, kita takbir lagi Allahu Akbar. Sebanyak 7 kali rakaat ke pertama. Di antara takbir pertama dengan takbir kedua, kita selingi dengan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah. Sampai 7 kali. Selesai kita Fatihah. Rakaat kedua sama. 5 kali takbir. Sama seperti tadi. Kemudian sholat Id. Nah, yang menjadi masalah kalau kita sholat sendiri-sendiri, suami istri kan tidak masalah. Tapi pertanyaan kalau kita sholat bapak, ibu, nenek, kakek, mantu, cucu, pembantu rumah tangga, Pak RT, melok juga sembahyang jemaah di rumah. Pak RT, Pak RW, kumpul tangga. Bagaimana kalau umpamanya sholat itu lebih dari 4 orang, 5 orang? Maka dianjurkan bagi kita ada kemampuan untuk memakai khutbah. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Sama seperti ini. Jadi ketika kita sudah sholat, mohon berdiri sebentar, mohon berdiri. Nah, sama seperti kita takbir ya contoh. Allahu Akbar. Kita ambil langsung anggap saja ini kita percepat kan. Jadi ingat ketika kita sudah rakaat pertama, kita 7 kali takbir kan. Subhanallah. Ini pertama kita ambil contoh pertama. Namanya Sholli sunnatul Idul Fitri raka'ataini hadaan imaman makmuman. Allahu Akbar. Kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita takbir. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Takbir seperti biasa. Ini sampai ke 7 kali. Setelah takbir, kita membaca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah, maka kita membaca ayat. Disunnatkan, kalaupun kita tidak hafal dengan surat-surat pendek, surat-surat apa yang panjang, kita gunakan ayat-ayat surat-surat yang pendek seperti Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafir dan sebagainya. Setelah itu baru kita selesai baca ayat, baru kita ruku. Allahu Akbar. Contoh. Biasa. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli dan seterusnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini rakaat kedua. Ketika rakaat kedua, kita takbir lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 5 kali takbir kita.
Setelah 5 kali takbir selesai, kita membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surah pendek lagi. Sudah itu kita langsung ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung singkat saja kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai sholat, imam langsung berdiri sebentar, langsung dia berada di posisi ini untuk melaksanakan khutbahnya. Bagaimana rukun khutbah itu? Singkat dan padat saja. Misal, tidak perlu harus pakai mimbar. Sehingga kalau kita harus diwajib pakai mimbar, habis mimbar masjid pindah ke rumah galau-galau. Jadi kita tidak perlu pakai mimbar atau tidak perlu pakai mic. Serumah-rumah cukup seperti ini sudah bisa kita lakukan. Jadi intinya seperti ini. Cukup pertama kalimat yang diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqallah. Berwasiat tentang mengajak kepada kita kebajikan. Sudah besar betul. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wah, saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah momentum Idul Fitri ini momentum yang berharga bagi kita untuk melakukan perubahan. Dan jadilah ini bagian dari perubahan dan kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bihi wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu ghafur. Khutbah pertama, duduk sini. Singkat. Khutbah kedua, berdiri lagi. Sama seperti tadi. Hamdalah. Kita bersyahadat. Kita bersolawat. Kemudian kita tutup. Mudah-mudahan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir. Doa apa saja yang kita ucapkan? Intinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah semua rukun kegiatan ibadah kita, salat kita. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita tidak melaksanakan salat Id di rumah kita masing-masing. Ajak keluarga kita, ajak suami, ajak bini. Pertanyaannya, "Oh Ustaz, mau nak laki?" Ya ajak laki wong. Dan sebagainya, itu cuma intermediate saja. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari. Mudah-mudahan ini menjadi wacana kita yang lebih keras lagi, mencari wacana dan kita akan tingkatkanlah ke depannya. Dan insya Allah nanti bagaimana tata cara pelaksanaan yang benar, kita akan hadirkan 2 narasumber kita yang hebat pada sore hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.